Alhamdulillahil wadud al-ma'ruf bil karami wal jud. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa huwa rabbul ma'bud. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailaha min hauli yaumil maw'ud. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibu liwa'il ma'qud wal haudil mawrud wal maqamil mahmud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi ma'ada'atil buruk wa sabbahatir ru'ud. Amma ba'du ayyuhal ikhwah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Hadratul mukarram wal muhtaram, tak lupa pemangku hajat manakib malam hari ini, Abang Sahat sekeluarga besar yang mudah-mudahan terus mudawamah diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibaguskan khidmatnya sehingga apapun yang beliau sekeluarga cita-citakan, yang beliau rencanakan kebaikan, mudah-mudahan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga para kesepuhan manakib dan khataman yang sama hadir, para asatid, Bapak Ibu Ikhwan Ahwat Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita sampai ke bulan Rabiul Awal, bulan Maulid. Di Arab disebut Rabi karena bisa dibilang Rabi itu musim semi, ya. Setelah panas gugur, maka muncullah generasi baru dari tumbuh-tumbuhan. Maka pas banget kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ibarat tadinya gersang, lalu muncul sosok penyelamat dunia dan akhirat, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai khosois. Khosois itu kekhususan, dan ini akan terus ada. Khosois atau khususiyat ini akan ada terus oleh amsal-amsalnya Rasul, oleh penerus-penerusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di dalam kitab Bidayatul Hidayah yang disarahi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, di situ dikatakan yang jadi ciri khususnya Rasulullah, lam yahtalim qattu toha mutlaqan abada. Rasulullah makanjeng Nabi tara ngimpen jima, nggak pernah mimpi jima. Beda jeng orang mah resep mimpi jima. Mutlak itu salah satu khususnya Nabi. Yang kedua, min huddawabu falam tahrab wa ma waqa'at dubabatun abadan fi jismihil hasani. Yang kedua dan ketiga, Kanjeng Rasul di mana lewat atau dilewati dengan oleh binatang apapun jua, la tahrab, binatang itu nggak ada yang pernah kabur. Jadi binatang onta segala macam, kalau Kanjeng Nabi lewat mah malah terbalik tadi yang dibaca di Al-Barjanji, ya malah uluk salam, nggak ada yang kabur. Orang alhamdulillah kucing ge kuat karewas ningali orangnya. Ya.
Yang ketiga, mawaqa'at dzubabatun abadan fi jismihil hasani, tidak pernah dihinggapi oleh lalat. Iya, saking mulianya jasad Rasul, lalat aja nggak berani. Lamun aya ge ti Soledad. Orang mah alhamdulillah dilaleran wae. Jadi ini dari segi pribadinya aja udah beda ini. Yang baru muncul ini manusianya beda. Ya Allah. Bi khalfihi ka amami ru'yatun sabatat. Belakangnya Rasul itu sama kayak depan. Jadi siapapun yang di belakang Rasul ya kelihatan. Rasul sholat jadi imam, siapa makmumnya Rasul apal tuh kudu malik gitu. Karena depan dan belakang Rasul sama aja. Maka diriwayatkan tidak pernah ada sahabat yang bisa uluk salam duluan kepada Rasulullah dari belakang. Karena sebelum mereka datang udah ketahuan duluan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yura asru baulin minhu fi alani. Gak pernah ada bekas buang airnya Rasul. Neangan urut pipisna Rasul, urut BAB-nya Rasul itu gak pernah ada. Jadi oleh bumi langsung ditelan. Kurang mah iya, aya kene isukan, aya kene warga garing, aya kene orang. Ya Allah. Inilah kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara di bait itu tersebut dikatakan wala yura zilluhu fi samsi dzufatani. Bayangan Rasul itu nggak pernah ada kalau kena sinar matahari. Punten, dan ini ada di Pangersa Abah. Jadi Pangersa Abah waktu masih ada itu nggak ada bayangannya. Jadi kalau yang Antareja Antasena nggak setenerak ya mah. Ini walaupun anaknya Bima kayak tina siluman ular. Ya sok di jero bumi teh lamun rek maihan batur tinggal diletak naonna. Kalangkangna hungkul pae moal bisa ya. Sebenarnya eueuh kalangkangna nggak ada bayangannya. Jadi dari segi ini aja ternyata yang amsalnya penerusnya naibnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya keutamaan tersebut. Apalagi Rasulullahnya nggak punya bayangan. Ini kelahiran yang selalu diingat lagi, karena bukan sembarang kelahiran. Pesantren Suryalaya lahir 5 September. Pangersa Abah diwafatkan oleh Allah juga pada tanggal 5 September. Seolah-olah ibarat pada bulan Maulid. Orang yang anti Maulid selalu bilang, yang meninggal bulan Maulid gak cuma yang di bulan Maulid terjadi gak cuma kelahiran Rasul. Bahkan wafatnya Rasul juga bulan Maulid. Jadi orang yang maulid itu merayakan kematian Rasul, gitu tuduhannya. Maka kita mengalami saat ini Suryalaya lahirnya 5 September, Pangersa Abah juga wafat 5 September. Maka selalu dikenang. Lahirnya pesantren dikenang, wafatnya Pangersa Abah juga dikenang. Lahirnya Pangersa Abah diambil 1 Januari. Biar gampang buat muridnya, para ikhwan gampang ingatnya Januari, September. Walaupun kalau hijriahnya Pangersa Abah lahir bulan Sofar, wafat bulan Syawal. Tapi yang lebih mudah diingat ya itu lahir Januari. Maka setiap Januari tanggal 1 itulah miladnya Pangersa Abah Anom, maulidnya Pangersa Abah Anom. Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Dan di Baitul Ikhlas 3 tahun ini selalu diadakan santunan anak yatim
dan duafa di sekitar Masjid Baitul Ikhlas sebagai wujud kelahirannya Abah Anom. Jadi seolah-olah lahirnya Abah Anom itu memberikan kebaikan buat semuanya. Inilah yang disebut oleh Rasulullah, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupku baik buat kalian, matiku juga baik buat kalian. Jadi nggak ada yang nggak baik. Pengersa Abah ada baik buat kita, pengersa Abah nggak ada juga tetap baik buat kita. Tergantung kitanya. Kalau masih nyari yang lain, apalagi aneh deh guruna, ya yang salah kita. Tapi kalau udah kenal pengersa Abah, minimal mah sedikit aja, Abah mah nggak neko-neko. Secara pribadi Abah sederhana. Secara pribadi ucapan Abah nggak ada yang kasar, nggak ada ngejelekin orang lain, nggak ada yang nyombongin diri. Itu nggak ada di pengersa Abah. Dari segi dandanan pengersa Abah juga biasa aja tapi keren. Maka ketika ada yang ngaku pengganti pengersa Abah tapi beda dengan pengersa Abah, jadi kita langsung bisa yakin tegudu make dalil deui. Lain ya mah kunaon hanya kos kieu pengganti Abah dandanan ge norak. Ya kan, lihat isi pembicaraannya terlalu nepuk dada ya. Pengersa Abah sesuai dengan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah sangat menjunjung syariat. Nggak ada yang sampai menghinakan syariat. Buat apa haji ke Mekah? Nggak ada kayak gitu. Saking menjunjung tinggi syariat yang disepakati oleh Sawadul A'zam Ahlus Sunnah wal Jamaah, pengersa Abah waktu wafat ditalkin di atas kuburnya. Alhamdulillah pas ada di sana, ikut hadir juga di sana, ngelihat ditalkin pengersa Abah di atas kubur. Padahal raja talkin, tapi tetap ditalkin di atas kubur. Untuk apa? Nunjukin Suryalaya nggak beda dengan Sawadul A'zam. Mayoritas umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah sama. Nah kalau yang ngaku sekarang penerus pengersa Abah malah ngelek, ketalkin yang dikubur udah jelas lain dia mah. Ya, kamu lebih sering lamun iya susah lagi udah. Abah nggak pernah gitu, lihat aja rekaman ceramah pengersa Abah Anom. Baik tulisan pengersa Abah Anom selama kuliah subuh atau segala macam manakib, nggak ada kalimat gitu. Bahkan ketika ada yang belum ditalkin, dilaporkan kepada pengersa Abah Anom, pengersa Abah cuma bilang, buah-buah manehna nu heula nepi ka Allah. Jadi nggak pernah namanya menghina, nggak ada namanya agul sorangan, nggak ada. Jadi pada bulan Maulid ini yuk kita hidupkan lagi sifat-sifat kemuliaan dari pengersa Abah Anom yang kita yakin itulah sifatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena diantara julukan pengersa Abah buat kita adalah ya naibaan Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengersa Abah itu naib. Naib itu pengganti. Gak ganti na Rasul buat kita mah pengersa Abah. Kalau pengersa Abah nggak bisa kita tiru, komo arek niru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz amalian sapopoe ge berat, urang sakitu ge berat kalau nuturkan sama Rasul. Salat sunat anu bada magrib Aisyah ge gangguan aya we. Hayang teh kan langsung we. Badia maghrib langsung syukur nikmat udut we jeung HP urang mah teh. Sakitu karek sakitu hungkul. Kumaha rek nepi ka ibadahnya Rasul yang kata Siti Aisyah, Rasulullah salat sampai bengkak kakinya.
Alhamdulillah jangan pernah bareng. Nu aya gara-gara bareng teh salat. Rasul sampai bengkak. Ketika ditanya kenapa engkau lakukan ini, lima fa'alta hada ya Rasulullah. Waqad ghufira dzunubak, padahal dosa-dosamu sudah diampuni. Mata qaddamat wa mata akharat. Yang dahulu dan yang akan datang sudah diampuni oleh Allah. Ngapain kikian wae mah? Tapi apa kata Rasulullah? Afala akunu abdan syakura. Emang enggak boleh aku jadi hamba yang bersyukur? Jadi kelas Rasul yang sudah sempurna, paripurna, luar dalam. Salatnya jalan terus, salat sunatnya banyak banget dalam rangka syukur kepada Allah walaupun sudah diampuni dosa. Nah, apakah kelas kita juga sama? Kelas kita mah yang awalnya hungkul. Orang marek getol salat sunat ngan hiji alasana ku sabab loba dosa. Itu syukur-syukur aja no, jangan tapi gak syukur orang mah. Kalau Rasulullah udah sempurna, nggak punya dosa. Jadi ibadahnya dalam rangka syukur. Hari orang dalam rangka ngagugurkeun dosa. Ieu mah dibere ku abah ti magrib ka isya itu saeutik we nyokotna. Tah saeutik sugan dosa nanya. Dosa nanya saeutik kita mah. Kunaon? Ning bak dia magrib langsung tuh calik syukur nikmat. Berarti dosana saeutik juga namanya gitu ya. Ya Allah. Bener kata orang dulu ya Rasulullah mah sahabat sedikit sholat. Ada orang sedikit sholat gitu ya. Jadi bedanya sedikit bedanya. Itu masih sedikit orang mah sedikit gitu. Jadi bedanya sedikit gitu. Satu kali doang. Bapak Ibu ikhwan akhwat rahimakumullah, biar kita bangga dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Ini kalau di kitab tipisnya para santri itu selalu ada ayat ini. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah pasti akan mengangkat orang-orang yang beriman. Jadi nomor satu apa? Iman. Walladzina utul ilma, dan orang yang dikasih ilmu. Nomor dua, ilmu. Darajat, lebih tinggi beberapa derajat. Orang beriman saja sudah mulia, apalagi berilmu. Jadi modal utama kemuliaan di mata Allah adalah iman. Maka kita dalam rangka mengamalkan zikir jahar, zikir khafi, mengamalkan la ilaha illallah dalam rangka menjaga iman. Jadi pengersa abah ngasih talqin zikir semata-mata biar kita punya modal kemuliaan. Jaga imannya. Rasulullah dalam beberapa riwayat termasuk kepada Abu Dzar Al-Ghifari itu selalu bilang jadid pokoknya. Apa jadid? Perbarui. Dunia mah makin kesini bukan makin baik. Orangnya ngabandungan presiden geus rieun. Ma min yaumin wala sanatin illa ma ba'dahu syarrun minhu, kata Rasulullah. Tidak ada hari ataupun tahun pergantian waktu kecuali yang setelahnya syarrun, lebih buruk dari sebelumnya. Jadi kita berharap lebih baik mimpi, kondisi pasti lebih buruk. Makanya Rasulullah pesan jadid pokoknya, perbarui. Karena untuk menghadapi perubahan yang demikian ini cuma satu modalnya, siap nggak yang di dalam? Kalau yang di dalam nggak siap, udah. Bahkan bulan Safar kemarin yang katanya bulan bala, bulan ujian, ternyata Allah sisipkan huruf shad di dalamnya. Shadnya situ menurut kitab Fadailus Syuhur itu dikatakan sofaul qalbi, sofi, murninya hati, bersihnya hati. Jadi ketika yakin banyak ujian, banyak balahi, modal utama tetap shad.
hatinya bersih, lapang dada, dan itu hanya bisa terwujud kalau kita mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena zikir kita disuruh kan bidorbin sadid. Bidorbin sadid itu memang harus ada dalam zikir jahar. Jadi beda, dan alhamdulillah Allah bedakan yang ngaku-ngaku sekarang dengan metode Suryalaya. Biar kita tahu, oh bukan Suryalaya lagi ini mah. Walaupun sama-sama barangna la ilaha illallah, tapi udah beda ini mah. Ya di bulan Safar yang disebut sampai orang nggak berani nikahin anak, orang nggak berani hajatan di bulan Safar, dah sieun teh ya. Tapi dari semua gundah gulana segala macam huru hara permasalahan dunia yang heboh ini, ternyata modal utama tetap huruf shot bulan Safar bilang. Harus adanya bening hati, lapang dada, bersih. Karena rumah itu lega kalau nggak ada barang, Bu. Herin itu kusabab loba barang. Sok imah keluarkan barang mah. Lega tuh. Lega. Yang mata herin mah barang. Tuh, imah anu di Ciomas Harapan itu harupna lega eta. Ngan jadi herin. Kusabab loba barang. Ngajiana. Jadi ibaratnya kamar kita juga sama, apalagi lemari ibu-ibu. Lemari ibu-ibu pinu tuh. Pinu. Kita kudu dipakai, kudu teu dipake jujur. Ayo, kudu dipakai, kudu teu dipake baik lemari teh pinu. Teu dipake. Aya nu satahun can dipake deui, aya di lemari teh. Yang 2 tahun ayah, ya Allah. Padahal kita udah diajarin harta itu yang halal akan dihisab. Baju yang nggak akan dihisab sama Allah yang kita pakai nih, ini nggak akan dihisab sama Allah karena dipakai. Yang nggak dipakai itu akan dihisab. Pertanyaannya, banyakan yang dipakai, banyakan yang enggak. Ya betapa kita juga sama, punya hati itu sempit, kusabab loba anu teu kapake di jero nate. Loba barang teu kapake, segala enak disimpen di hati, jadi hatinya sempit. Maka ketika ada permasalahan apapun kerasa langsung. Akhirnya murung, lamun. Coba kalau hatinya gede, datang masalah masih mahi kene. Mahi deui, kuat deui. Orang ditimpa pemasalah budak rek lulus sekolah, kuat kalibur manakib. Ya. Cuma muncul karena mertua atau orang tua minta tambahan. Kuat hadir khotaman ge. Asa ngisi langsung di kolbu teh. Maka betul bulan Safar kemarin emang pelajaran buat kita. Perlu melapangkan dada kita dengan arti kosongin dari hal-hal yang enggak perlu. Caranya ya kita udah dikasih metodenya. Udah zikir yang benar. Zikir yang benar itu yang sesuai tadi. Dikasih jujukutan, dimakan. Dikasih cai, diinum. Tapi sesuai dong takarannya, jangan dirubah. Ibu dikasih oleh dokter 3 kali sehari minum obat, ku ibu langsung 10 kali sapoe. Kenger. Atau ngan sakali-kali diinum nak cager mau boa-boa hate urang teh kitu teh cager-cager teh. Sebab sok kurang sok leuwih. Kita 165 untong kurang deui. Imamna tat meninggalkan imam. Ya. Imamna tumben biasana nu sepuh, budak ngora bieu teh imamna. Ya, jadi kurang imam kurang mane mantong. Makanya kalau udah kenal imam siapa imamnya, imamnya si A. Imam tara kurang, udah lepas tangan tasbih juga boleh. Nah, Pak Guru obay imamna, Pak Guru mah tara kurang cenah.
bab di jero kantongna selalu ada tasbih 165 dari kayu gahru meuli di api aden. Online. Jadi selalu saya pakai tasbih yang itu kurang. Ibu, bapak kita lepas tasbih boleh. Udah nggak usah nyekel tasbih deh. Ya, kayak ketok-ketok boleh, tapi yang dipakai telunjuk, jangan yang lain. Tonggekian. Yang ada di ilmunya telunjuk, karena telunjuk ini para ulama mengatakan nyambung uratnya ke hati. Di tujuannya ke curug kieu aya nu kieu itu semata-mata kopi yang di dalam dihidupin. Lain kekerenan. Salat teu kudu meureun jadi fitnah. Salat di umum, di curug kieu-kieuan. Nage kunaon eta jelema. Kalau lagi gini sama Iwan kan enak ya Pak ya, sambil diuk teh leungeunna teh kieu-kieuan, apalin lah orang mau jadi fitnah. Tapi kalau di umum tangannya kikian teh, ai nanaonan kayak salah deui ajaran Suryalaya teh. Itu kenapa tasahud selalu yang diangkat apa? Telunjuk. Kita mah ikut Imam Syafi'i, Abah Anom Suryalaya mazhabnya mazhab Syafi'i. Jadi diangkatnya pas illallah, bukan yang lainnya. Yang lain bener. Ah, dimimiti kieu tad, dimimiti goyang, bodoh amat. Bahasa pangarsa Abah Anom sanes anu urang eta mah. Jadi tanpa nyalahin bilangnya cuma sanes anu urang. Di maklumatnya sebelum manakib bulan Rabiul Awal baca Al-Barjanji. Jangan diganti dengan Simtuduror. Emang jelek itu goreng gitu, lain masalah goreng lain. Ini masalah patuhnya kita kepada guru. Kalau di maklumatnya Al-Barjanji bacanya Al-Barjanji. Secinta apapun Bang Abdul sama Diba wayahna entong dibaca ari palebah TKN. Ustaz abdi mah Diba atau di luar TKN mah enggak, tapi ketika amaliyah TKN ikutin. Yang kita baca adalah Al-Barjanji. Sampai kalau bisa sampai mahalul qiyam. Itu bahasa bangsa Abah. Upami tiasa menuju ka mahalul qiyam. Rek maca sapasal 2 pasal ge mangga. Jadi Ustaz buru-buru dengan sapasal boleh. Langsung mahalul qiyam, enggak salah karena begitu maklumatnya. Tapi standar kita kan yang tadi ya. Dibaca tadi itu standar kita. Apa emang disuruhnya begitu. Jangan diganti sama yang lain. Tapi ingat bahasanya adalah sanes anu urang. Jadi ketika yang tahiyat macam-macam biarin. Yang kita mengikutin mazhab Imam Syafi'i. Kapan ngangkat tangannya? Asyhadu an la ilaha illallah. Bahkan kalau mau ngikutin lagi, ketika tahiyat awal atau akhir tangannya udah nggak gini lagi. Tangannya udah nggak bentuk angka 53. Ini 50. Ini 3 beletan. Jadi di tuur anu kanan, di ping-ping tuur nu kanan, tangannya udah gini setiap tahiyat awal atau tahiyat akhir, bukan gini lagi. Ya. Jadi begitu udah tahiyat udah siap-siap. Jadi begitu asyhadu an la ilaha illallah, jempol ngikutin. Ya, diirsal. Terus ya. Kenapa? Karena kita mau ngikutin guru. Ya, walaupun Tuan Syekh Abdul Qadir bukan mazhab Syafi'i. Ya, tapi yang kita ikutin bukan Tuan Syekh, guru kita adalah pangarsa Abah Anom. Ikutin pangarsa Abah Anomnya. Sebab dalam hal fikih
yang diajarkan oleh pengarsa Abah Anom adalah madhab Imam Syafi'i ikutan. Makanya kita kalau subuh kunut nggak? Kunut. Yang kunut subuh cuma satu dari semua imam madhab. Kekeh Imam Syafi'i mah. Kunut subuh pokoknya sampai dimasukkan ke sunat abad, yang dimana kalau ditinggalkan diganti dengan sujud sahwi. Imam Hanafi nggak bilang kunut subuh, Imam Hambali, Imam Maliki enggak, cuma Imam Syafi'i. Biar jadi bukti bahwa madhabnya Suryalaya adalah madhab Syafi'i itu. Ini kan bagian ilmu juga, makanya manqobah yang dibaca ngaos na tuan seh. Kalau kita berarti ngaosnya pengarsa Abah. Dalam hal fikih ini yang Abah anu, bukan yang lainnya. Jadi biarin yang tadi ya Pak ya. Nah, orang lain mau gimana Pak terserah. Ini mah lagi di bab ilmu. Imannya dijaga, dikasih amaliyah. Jadi amaliyah yang dilakukan oleh kita itu dalam rangka alladzina amanu, menjaga iman. Ditambah huruf fa di bulan Sofar, keimanan tersebut apa? Fana'un nafsi. Fana'un nafsi itu, fana itu tiada. Nafsi diri kita. Jadi bulan Sofar setelah membersihkan hati, ternyata dituntut bahwa kita nggak bisa apa-apa sebenarnya. Konsep la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tuhan saya selalu berdoa untuk la haulanya dengan kalimat Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa minkal kullu wa ilaikal kullu wa kullul kulli birahmatika ya arhamar rahimin. Itu maknanya sama dengan la haula, Bu. Ya Allah, semua milikmu, semua darimu, semua juga terjadi olehmu, semua akan kembali kepadamu, engkaulah segala-galanya. Maka orang yang udah fana'un nafsi nggak pernah ngandelin diri. Nyiapin buat manakib bukan karena kitanya bisa sebenarnya, tapi karena memang ada bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah nggak ada bahasa-bahasa aneh. Ini gawe temu nemen amat loh, lamun teu kieu moal dahar atuh. Tadi bingung gitu. Geus mulai teh moal dahar. Lamun dahar kudu gawe, copre we 3 poe. Dahar moal kira-kira. Dahar. Ya berarti kan lain ku sabab gawe dahar mah. Kita mah gawe ibadah. Seminggu tak jajal seminggu pre. Sok Sapian seminggu teman akib gitunya, teka mana-mana jadi dahar muat, insya Allah dahar. Manya mitoha diantep anak-anak incuna terdahar pasti dikirim. Artinya memang bukan karena itu. Itu yang disebut fana'un nafsi. Bisa ibadah juga emang anak Allah aja. Jadi nggak muncul sifat kayak tadi sombong, mandang orang lain ibadahnya belum beres, kurang uing nu beres mah, amalianya batur can beres, uing nu beres mah. Kullu ya'malu ala syakilatihi. Setiap orang beramal itu dengan passion kecenderungannya masing-masing. Profesi dagang kayak Abang Sahad ya beda mungkin. Cara ibadahnya dengan yang Ustadz murni kayak Ustadz Sofyan. Kalau saya Ustadz campuran. Ini Ustadz murni. Ustadz campuran, jadi tadi kapanggih di masjid pakai ikat Sunda. Sekarang kapanggih pakai kopiah, pakai sorban. Ini Ustadz campuran jadinya. Kalau mau kapanggih dia pakai pramuka deh yang abdinya. Ya kapanggih dia pakai training, pakai olahraga itu herannya pokoknya. Kalau dia mau murni, sabab gue udah dampingnya terus. Karena anaknya loba. Ya Allah. Ya bulan Sofar itu ternyata malah nyiapin kita buat
lahir kembali di bulan Maulid. Maka muncul huruf ro yang disebut riyadotun nafsi. Latihan ngawayah nakeun. Namanya juga latihan semua. Bang Sahad ini lagi latihan jadi pemangku manakib. Namanya latihan tinggal di jalan mobil. So kayak latihan mobil. Ya, belajar. Ya, kira-kira lamun ka mobil tulisan latihan atau belajar ngambek moal orang mun salah. Ngambek moal. Moal kok diajar cenah. Sama. Nih iwan-iwan sedang belajar semua juga. Kelas Pak Guru Obay yang senior juga dalam rangka apa? Belajar, riyadhah. Jadi kalau masih ada kekurangan di antara kita semua, satu. Nggak ada hak kita marahin dia, nggak ada hak. Karena kita sedang belajar. Udah nggak wayahnakeun ke istri, keur diajar jadi istri. Ke suami, keur diajar jadi suami. Jadi kalau ada kekurangan di suami atau di istri, entong boga pikiran tukar tambah ku aing. Entong. Ngomong geus lolita lolos 50 tahun mana. Masih menghayalkan istri yang ideal kos kieu. Suami ideal kos kieu. Halu itu dengan teh. Mana riadohnya atuh. Jadi ketika muncul kekurangan istri, keur diajar berarti. Salah kene wajar. Suami masih salah bu wajar. Entong tiba-tiba jadi Betaria Sonata. Antarkan, pulangkan saja. Aku pada. Atau ada yang nasehatin, Pak, pamajikan mana gitu tah di luar mah, ya hati-hati, ya. Semua karena semua sedang belajar. Tat mun boga mitoha kos ustad mangeunah meureunnya, kunaon emang urang mah mitohana gitu. Bu emang mesen mitoha gitu. Pan aya nu ngeluh. Ente mah enak mitoha ngadukung ngamalkeun TKN. Mitoha urang mah boro-boro mulai. Emang kamari mesen mitoha kos kumaha? Henteu bonus. Bonus doang itu mah dari Allah mitoha mah. Rek kumaha ge sama balik deui riyadotun nafsi keur diajar kabeh ge. Kalau udah sadar diri bahwa hidup ini sedang dalam rangka belajar, riyadotun nafsi, aral-aral nggak ada harusnya. Aral kasalah kita ayah, aral ke pemajikan ge moal ayah karena di hampuran karena ge belajar. Sama Ikhwan lagi sholat ya, ditegur baik-baik kayak barusan, Pak ini loh yang mazhab Syafi'i. Ini mah semua dalam rangkanya HBG. Jangan dibalas dengan arogan, bodoh, nu penting mah hatena Ustaz. Entong gitu, syariat mah penting. Ayo hate-hate terus. Emang geus bener gitu. Jadi kalau syariatnya dibenerin wayahna, karena gurunya nggak pernah mengabaikan syariat. Tanya pengresa Abah punya hutang nggak? Seandainya punya seperti Rasulullah juga bener bayar hutangna. Urang kumaha? Arek manjuk kuat ngemis-ngemis, nah hari ditagih teh jadi raja kabeh. Akadna kumaha kamari nginjem apa minta? Mun nginjem bayar hutang berarti. Lupa mereka. Kenapa? Gurunya enggak gitu. Betul, untung Abah udah ngingetin kita kemarin. Bulan Muharram ya. Lamun maulid kaula teu alus, kaula anu alus. Itu aja untungnya. Lamun teu kadinya mah geus dicoret juga cek Bang Sahat di jelema. Temenang ka dia mana deh. Untung ingatnya Abah yang nyuruh ke sini teh. Lagi belajar. Bang Sahat punya daftar meureun. Karena warung Pak Guru biasanya sok aya kertas rokok. Kertas rokok disoek teh ya. Italian pakai karet. Utang kan enggak sok aya di warung-warung.
Nama helanya. Oh, nama hela terus sini. Tapi lagi belajar, sadar lagi belajar, ente. Ya. Urusan yang lain juga sama. Syariat utamain. Orang tarekat nggak boleh ngabain syariat. Karena mau sedang belajar semuanya. Udah seneng sholat, rajin sholat, nanti diingetin, Pak masih punya utang nggak sholat yang wajib? Bu masih punya utang nggak puasa Ramadan? Kalau masih, wayahna mulai bayar. Kumaha lamun teka bayar bika maut, insya Allah itu urusan Allah. Urusan kita adalah bayar. Manusia saja bisa memaafkan kalau orangnya sudah mulai nyicil. Bahkan BJB, kalau ada yang minjem duit, itu ada tekan kontrak. Nah, ini Pak Guru, masih emut tuh masih kene. Itu ada MOU-nya. Lamun maut lunas. Sakitu jelema di alam dunia hanya Allah ente bayar semampu kita. Salat yang 5 kemarin kelewat, puasa Ramadan ulah sibuk ku salat sunat poho anu wajib, sibuk puasa sunat poho nu wajib. Ustaz berarti enak ya, ngodo we sholat fardu, beres ngodo sholat fardu, ngodo jikir, kan enak Pak. Penting sholat isya we, ngodo isya ting isya nu mana boa, beres isya ngodo jikir nu tadi, kan enak jadinya. Tetap jikirnya ba'da sholat fardu, nggak ada yang salah akhirnya. Shot kolbu yang mateng, yang jembar mana, bahwa kita nggak bisa apa-apa, Allah yang bisa semuanya. Ro, bahwa kita harus terima, kita sedang belajar semuanya, nggak ada yang sempurna. Maka muncullah bulan Rabiul Awal, bersemilah yang baru lagi. Jadi bulan ini, saat ini harusnya kita lebih siap lagi. Karena udah digodok di bulan Shofar, sudah dilatih di bulan Shofar. Maka sempurnakan lagi tadi, jadid. Yuk terus amalkan, perbaharui iman kita dengan terus mengamalkan zikir la ilaha illallah. Jangan lupa kalau pengen naik lagi derajat, walladzina utul ilma, tambah lagi ilmunya. Maka dikasih oleh pangersa Abah nggak cuma khidmat amaliyah, tapi juga khidmat ilmiah. Ini mah berita ya Pak, ini tugas nyampein. Jadi kemarin waktu tuh GMPS ke pusat mau simulasi buat musda, karena yang menjaga kemurnian adalah salah satu tugasnya GMPS. Itu nanya langsung sama pimpinan pondok pesantren Kiai Haji Ahmad Maskur Firdaus, harusnya gimana sih kalau pelaksanaan manakib agar tetap disebut hikmat ama guru ya. Dari dulu sudah ada. Kalau memang ada mubalik dalam arti yang tausiah, ya arti yang nyampein ilmu, maka tutupnya sampai selesai ceramah, baru Bani Hashim. Kalau kira-kira nggak ada nganduaan, misalnya manakib duaan pemajikan jeung salaki bolak-balik we tugas teh MC itu. Nah, geus kudu ceramah Pak lah. Nah, mangga beres manqobah tutup dengan Bani Hashim. Atau ibu-ibu kan ada tuh yang latihan ya. Limaan we ibu-ibu latihan manakib. Ustaz sieun salah balik deui tadi urang mah keur diajar kabeh. Ya. Jadi walaupun masih ada salah wajar. Ya. Akhirnya terus enggak ada yang ceramah ya orang-orang mah nya. Terus tutup we ku Bani Hashim. Jadi selesainya hikmat itu adalah Bani Hashim. Sebelum baca Bani Hashim berarti hikmat belum selesai.
Ingat, khidmat belum selesai. Kalau di Bang Saat di sini, di Pak Guru Obay juga malam Selasa kemarin, ya di Kang Hajiana akhir bulan tiap malam Senin, itu selalu ada khidmat ilmiah. Maka Bani Hasyim hanya dibaca kalau sudah selesai khidmat ilmiah. Berarti selama awal sampai ceramah, posisi kita, kedudukan kita, kondisi kita sedang sama semuanya. Sedang khidmat. Kalau sedang khidmat, maka ibarat sholat Jumat, tugasnya cuma 2. Ansitu wasma'u. Apa ansitu, Pak? Diam. Wasma'u, dengerin. Jadi yang disebut tidak ada aktivitas itu benar. Ya, karena ini dari pusat nih. Ya. Jadi begitu ditanya gini, atuh salah gitu mah. Berarti sebelum Bani Hasyim wayahna no eat, no food. Tong naon? Tong dahar. No drink. Tong minum. No talk. Jangan ngobrol. No dud. Jangan ngudut. Emang Pak pahit amatnya. Ternyata kita selama ini salah. Ya mah karena nyampein dari pusat wayahna punten. Maka sebagian tempat udah ada yang siap udah. Kemarin yang ke Cibung Bulang kaget. Di Cibung Bulang, wilayah Cibung Bulang sampai Sipak. Itu kalau manakib beres khotaman Isya itu ngopi Pak, nggak ada yang makan nasi, ngopi udut, sok bebas ngobrol. Jam 8 teng, beres semua, beres, mulai itu. Nah singkirin semua, rokok singkirin, urut kopi singkirin. Ini karena saya rutin dapat jatah ngisi di sana juga, jadi tahu langsung, bukan cenah-cenah. Ya. Mulai itu, penting amat jam 8 nya resiko. Mau bulan Maulid mah jam 8 karak macan naon. Saya berjanji, lila mah jam 10 mulai. Beres semua, udah nggak ada aktivitas lain. Beres mankobah langsung khidmat ilmiah. Beres jam 11 karak dahar. Jadi daharnya jam berapa? Jam 11, jam 12 beres, jam 12 karak dahar. Nunggu nama beres lewat jam 12. Sekalian sahur itu. Karena sahur dalam syariat hanya bisa terjadi setelah lewat jam 12. Kalau sebelum jam 12 nggak boleh nyebut itu sahur. Ngawadang benernya bener Kang Haji. Saya bilang ini bener, ini hikmat. Ya, tapi kan tak puting ting, itu kan soal teknis doang kan? Atau pakai weta tadi nutos mankobah, tos khotaman, pakai we buat dahar atau heula mangga. Yang penting pas hikmat tadi tidak ada yang kayak pelanggaran. Semua betul-betul ansitu wasma. Cuma dengerin, diam dengerin. Tutup Bani Hasyim baru bebas. Itu yang kemarin dapat dari pusat. Saya penasehat nggak datang, tapi ketua GMPS-nya yang laporan. Ustaz, dapat sana ini mah lapor katanya ke penasehat. Di sana di briefing oleh pengarsa muda. Kita yang biasa salah jadi berat biasanya. Ini gitunya. Gitu ya. Balik lagi, tapi ini tugas harus diapain? Harus disampaikan ya. Bisa tinggal teknis doang diatur. Tinggal teknis diatur. Gak mungkin gak ada jalan keluar, pasti ada. Betul, ternyata saya ingat waktu pengarsa Umi manakib di Taman Bunga. Itu pas habis mankobah doa, itu orang Bogor nggak tahu biasa ada di Bogor ngeluarin makanan. Habis mankobah ngeluarin makanan, itu sama Umi engke.
segitu mah Umi langsung kayak mungkin terus beres ceramah nembe keluarkan. Saya cuma nyampein kan, tinggal teknis gimana caranya. Walaupun tapi saya lihat tuh nggak ada yang makan, alhamdulillah berarti kuat ada harga. Oh ngopi ya. Punten supaya dikit-dikit yuk kita ngikutin guru, itu doang niatnya, nggak ada yang lain, nggak ada yang usil ya. Khawatirnya satu kita ninggalin tempat, dua kita ganggu orang lain. Orang yang belajar tarekat pantrang, lari dari medan perang pantrang untuk mengganggu orang lain. Itu orang yang belajar tarekat. Jangan kabur dari sini, udah di sini. Bahkan saking hebatnya pengarsa Abah, kalau sholat Isya diri, yang ngambil ba'diyah duduk, ingat ada hikmahnya. Orang yang sholat Isyanya berdiri lalu ba'diyahnya duduk, nggak usah pindah tempat, karena dia sudah berubah cara. Tapi yang diri wayahna geser, itu sunahnya. Jadi nggak usah bingung kenapa ada dua praktek di Suryalaya, ba'diyah Isya duduk dan diri. Syariatnya benar, tapi ambil hikmahnya. Yang duduk nggak usah ngegeser, sebab dia caranya sudah beda. Tapi yang diri ampura geser, kumatat geser, amat teknis kumaha we terserah. Mau blokir boleh, mau sebelah blokir sih blokir. Cek imam tadi Mang Mahyadi, ayo wing kasaha blokir natan manya mundur. Beser saeutik pan nggak usah kos di lembur teh ya, hayang sunah Nabi pindah ti hareup kau. Ya kan ya kalawang panto betul, itu mah leuwih teuing eta mah ditita teh ngageser saeutik. Jadi punten, itu hikmahnya kenapa ada sholat ba'diyah duduk, ada yang berdiri. Ingat dua-duanya dari guru. Nggak layak kita nyalahin yang satu, nggak layak nyalahin yang lain, nggak layak sama sekali. Itu dari guru dan secara syariat benar. Sampai botak sariawan juga di kitab fikih aya sholat sunat diuk. Jadi nggak mungkin amaliyah pengarsa Abah bertentangan dengan syariat, nggak mungkin. Kitanya doang yang fanatik bari bodoh. Akhirnya nyalahkeun nun nangtung teh hikmat sia ka Abah. Yang diuk dituduh. Kos nu geuring we sia di salat diuk. Lain ki itu mah lain masalah itu. Nah, ini mah ada dari gurunya. Cari hikmahnya kenapa gitu. Selain memang ada di kitabnya gitu, seperti itu, tapi ambil hikmahnya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, sekali lagi bersyukur kita ketemu pengarsa Abah, kita seolah-olah lahir kembali. Terus jaga iman, tapi jangan pernah menyepelekan ilmu. Jadi di mana ada permasalahan agama, ilmunya tanya. Jangan sampai ada ikhwan yang melanggar syariat. Karena ikhwan yang melanggar syariat itu bukan tanggung jawab guru mursyid. Oh Abah nu nanggung orang salah mah gak bisa. Syariat mah taklifnya ke kita. Ya, bukan ke Abah, tapi ke kita sendiri. Jual beli yang haram bagaimana? Mancing yang haram bagaimana? Pinjam uang menghutangkan yang haram bagaimana? Harus tahu. Agar ikhwan yang sedang belajar bebersih diri ente bobolokot jeung kotor deui. Main trading gimana hukumnya? Bitcoin gimana hukumnya? Harus hati-hati. Karena saya yakin di mana kita salah ngambil bagian yang diharamkan oleh Allah, lalu kita pakai untuk khidmat kepada TKN ini, dijamin mualila. Orang yang hikmatnya lama di TKN, saya malah makin pede. Rizkinya halal ya. Halalan thayyiban. Walaupun sederhana, tapi terus berjalan. Ada yang gede. Lalu tiba-tiba
Nah, biasanya ada masalah di rizkinya. Kalau bahasa kita ke Allah, Allah boten sare. Allah nggak tidur, sama Abah nggak tidur. Tahu muridnya yang entong kalila anteing make masalah diparemkeun ku Abah. Jadi mudah-mudahan di sini terus sebagai bukti apa yang Bang Sahat usahakan halalan thayyiban, di Pak Guru terus, di Pak Haji Yana terus, di tempat lain juga terus. Ya, sekali aja nyoba. Karena saya udah nyaksiin sendiri yang salah, cuma nggak bilang-bilang. Bilangnya udah terjadi baru bilang. Dia main investasi. Investasinya yang haram. Awalnya mawah, Bang. Udah ada masalah baru ngadu. Dia bilang, "Wah, mau lila." Bener. Habis semuanya. Parem, amaliyah parem, rumahnya kejual, mobilnya kejual, semua kejual. Kenapa? Nggak mungkin ajaran yang suci ini dicampur dengan yang haram, nggak mungkin. Jadi hati-hati yang masih berani main haram, mau nyoba-nyoba hikmat ke Abah pakai yang gitu, walillah, nah yang gitu. Ya, sebagai teguran buat kita semua, harus manteng yang halal. Jangan berani-berani udah belajar tarekat, ngelanggar syariat sampai menjalankan yang haram. Yang punya pemancingan kalau udah bertarekat kade. Jangan sampai ada pemancingan yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang suka minjemin duit, hati-hati. Jangan sampai minjemin duit sampai yang diharamkan oleh agama. Nggak akan lama nanti amaliyahnya. Abah nggak ridho ajaran suci ini dikotori dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan jadi kemanfaatan buat kita semua, agar maulid nggak cuma Nabi yang lahir, tapi kita lahir kembali jadi ikhwan yang lebih baik lagi ke depannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.